Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ade Suwarno dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2017A dengan NPM 17 2003-3742. Di sini saya akan menyampaikan simulasi video pembelajaran micro teaching. Temanya pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Apa kabar kalian semua? Baik Pak Guru. Untuk pagi ini kita akan mempelajari pelajaran IPS ya. Iya Pak Guru. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mengabsennya persatu ya. Iya Pak Guru. Mungkin ada yang sakit atau tidak? Tidak Pak Guru. Sehat semua Pak. Alhamdulillah. Yang pertama Haris. Hadir. Ya. Yang kedua Sandi. Hadir. Salam. Hadir. Tony. Hadir. Ya, hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar pelajaran yang kita pelajari lebih mudah untuk masuknya. Ya. Silakan berdoa, ada yang mau memimpin atau ketua kelasnya aja? Pak kelas Pak Guru. Ya, silakan Haris dipimpin. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga pelajarannya mudah untuk masuk ya. Tema untuk hari ini adalah ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tolong dibuka untuk buku paketnya, kan sudah dipakaikan ya buku paketnya ya. Sudah. Ya. Tolong dibuka halaman 176. Ayo anak-anak. Ya Pak Guru, ini sudah cari Pak Guru. Di situ kan ada materi pokoknya ya. Ya. Untuk materi pokoknya adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Apakah kalian mengerti dari materi tersebut? Tidak Pak Guru. Oh ya. Untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian keunggulan ekonomi. Yang kedua menjelaskan serta memberi contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Terus sebelum kita memulai, Bapak akan menayangkan sebuah video tentang keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Kamu dengarkan, kamu jangan ngoceh terus ya. Iya Pak Guru. Nanti kamu tidak mengerti. Iya Pak Guru. Ini saya akan tampilkan videonya. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you.
took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. We'll stay out till morning and head out exploring. Make up for moms that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard. You know I wanted to stay caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Bagaimana? Seru atau tidak video tadi? Seru, Bang. Kalian paham? Paham. Oh ya, terima kasih. Jikalau kalian sudah paham, saya akan memberi pertanyaan kepada kalian semua. Jadi ini pertanyaannya. Dari penjelasan beberapa video tersebut tadi, pertanyaannya adalah batik di Indonesia kan sudah termasuk terkenal di seluruh mancanegara ya. Iya, Bang. Jadi pertanyaannya, pada tanggal berapakah batik di Indonesia disahkan oleh UNESCO? Siapa yang mau menjawab? Salah Pak. Oh ya, silakan. Pada tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober 2009, Pak. Oh ya, kamu betul. Kamu sangat cerdas. Sudah melihat video ini dengan teliti. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Jadi benar, batik di Indonesia ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke inti dari pelajaran ini ya. Bapak akan menjelaskan materi tentang kesejahteraan ini, keunggulan dan kesejahteraan kepada. Aku unggulan itu ulang. Bapak akan menjelaskan keunggulan ekonomi Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat. Materinya, pengertian keunggulan adalah keunggulan atau keadaan keutama sebagai yang lebih daripada yang lain. Itu menurut KBBI. Sedangkan ekonominya adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Jadi, keunggulan ekonomi dapat diartikan dengan keadaan aktivitas bangsa Indonesia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi yang lebih unggul daripada yang lain. Nah, terkait dengan Indonesia, pusat-pusat perkembangan pertumbuhan di Indonesia itu banyak sekali.
Potensi-potensi yang ada di Indonesia. Saya akan menyebutkan beberapa ya. Yang pertama, potensi Pulau Sumatera. Kedua, Pulau Jawa. Pulau Jawa mengendalikan sekitar 60% aktivitas ekspor impor nasional, terutama pada wilayah Jabodetabek. Contohnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk materi selanjutnya kalian buka halaman berikutnya. Ya, itu benar. Kegiatan ekonomi yang dinilai mempunyai potensi pengembangan di Pulau Jawa dalam pariwisata. Pusat-pusat keunggulan ekonomi yang di Indonesia. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Contoh, pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dikelola oleh asing dan sangat terkenal di dunia. Contohnya yang pertama, PT Freeport Indonesia. PT ini merupakan PT yang berafiliasi dari Freeport McMoran yang pendirinya berasal dari Amerika Serikat. Afiliasi merupakan PT menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang beroperasi di daerah daratan tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Kalian mengerti kan Papua itu merupakan bagian dari Indonesia ya? Iya Pak Guru. Yang kedua, batik Indonesia. Batik Indonesia adalah batik. Saya artikan dulu ya, batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain yang bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain. Kan kalian tadi sudah melihat videonya ya? Iya Pak Guru. Ya, seperti itu. Untuk materi selanjutnya adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Kamu tolong dilihat, jangan bicara terus ya. Iya Pak Nanti Guru. kamu tidak mengerti saya kasih pertanyaan. Bus. Pertama, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dalam bersifat positif ataupun negatif. Yang pertama, migrasi. Dua, transportasi. Ketiga, lembaga sosial ekonomi. Dan yang keempat, pendidikan. Yang kelima, pekerjaan. Seperti itu. Saya akan menjelaskan migrasi penduduk. Migrasi penduduk merupakan perpindahan ke tempat lainnya. Maksudnya gini, contohnya misalkan bapak ya, asalnya dari Jawa, saya pindah ke Kalimantan, seperti itu merupakan migrasi penduduk. Alasannya kenapa? Untuk memperoleh suatu yang tidak tersedia di daerah asalnya dan untuk meningkatkan taraf hidupnya, seperti itu tujuannya dari migrasi penduduk. Yang kedua, transportasi. Kegiatan transportasi keberadaannya merupakan pusat keunggulan ekonomi, seperti itu. Pengaruhnya sangat besar. Karena apa? Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi. Sangat penting. Contohnya seperti ini. Misalkan ada kebutuhan ekonomi di sini kan banyak ya. Terus sedangkan di daerah lain tidak ada. Di daerah lain membutuhkan dari daerah kita. Mengirimkannya ke sana kan harus pakai transportasi ya. Contohnya pakai mobil pengangkut seperti itu. Seperti migrasi penduduk. Kita kan masa kita harus jalan ya? Kan kita harus menggunakan kendaraan seperti bis, pesawat, seperti itu. Yang kedua, lembaga sosial ekonomi. Di masa globalisasi hari ini, industri 4.0. Keempat, pendidikan. Di era globalisasi, di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara.
pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga dan ahli terampil. Seperti itu. Yang penjelasan Bapak tadi materinya, mungkin dari kalian ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak, mungkin ada ya, kalian mau bertanya? Saya Pak Guru. Ya, silakan Haris, Ya. mau bertanya. Tadi panjenengan menjelaskan tentang pengembangan pusat unggulan ekonomi Indonesia kan ya? Iya, iya. Ya, jadi pertanyaan saya adalah manfaat apa saja pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia, negara kita ini Pak Guru? Oh ya, seperti gini ya anak. Manfaat dari pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ini ada sekitar 6. Seperti itu. Kurang lebihnya saya baca dari buku-buku literatur yang lain. Kurang lebihnya ada 6. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Terus yang ketiga, menggerakkan roda perekonomian daerah dan negara. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang kelima, menambah pendapatan devisa negara. Yang keenam, ikut mendukung hidupnya kegiatan ekonomi global. Seperti itu. Mungkin Aris bisa mengerti atau tidak? Dan untuk yang lainnya mengerti atau tidak? Mengerti Pak Pak. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan membentuk kelompok ya. Untuk kelompoknya bisa pilih sendiri atau Bapak yang memilih? Bagaimana? Pilih sendiri Pak Guru. Oh ya, silakan. Kelompoknya sebanyak ya, saya lihat dulu ya di rekaman Bapak ya. Untuk kelompoknya sebanyak 6 ya. Ya Pak Guru. Ya, silakan kalian memilih kelompok ya. Sudah Pak Guru. Oh ya, silakan. Untuk kelompok yang pertama, Kelompokku san. Oh iya. silakan tulis di bukunya masing-masing ya. Ya, Bapak. Untuk yang pertama, keunggulan yang ada di Sumatera. Yang kedua, yang ada di Pulau Jawa. Yang ketiga, keunggulan yang ada di Pulau Kalimantan. Yang keempat, keunggulan Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Yang keenam, yang kelima, keunggulan Sulawesi dan Maluku. Yang ketujuh, Papua dan Sumatera. Menemukan data masing-masing anggota kelompok, kalian harus melakukan cross check data ya. Data-data yang telah terkumpul kemudian ditulis pada kertas ya. Siap Pak Guru. Bisa kalian memilih ditulis pada kertas atau menggunakan Microsoft Word, gimana? Dikumpulkan melalui Google Classroom. Gimana anak-anak? Kalian memilih yang mana? Pakai mikroskop Word aja Pak Guru lebih Oh ya. mudah. Nanti kalau gimana untuk yang lainnya, setuju atau tidak menggunakan Google? Setuju Ya. Pak. Ya. Nanti saya akan kirimkan linknya dan password untuk masuk ke Google Classroom ya. Untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah sedikit ya, sebentar lagi istirahat dan melanjutkan pelajarannya selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak jelaskan tadi ataupun tentang kelompok tadi bagaimana? Ada Pak Guru. Ada apa anak-anak kalau ada? Iya. Tadi kan Bapak penjenengan menjelaskan tentang Freeport pembagian tenaga kerja. Bahwasanya 30% tenaga kerja kan dari pribumi. Iya. Sedangkan 30%-nya lagi dari luar Papua. Ya. Nah, sisanya kan berarti dari perusahaan atau orang asing kan. Nah, pertanyaan dari saya adalah kenapa masih mengimpor tenaga asing sedangkan kita juga tidak kekurangan kuantitas pekerja.
Karena menurut saya gini, kenapa pihak Freeport mengambil dari asing? Karena menurut mereka, setahu Bapak ya, menurut mereka orang asing lebih mengerti atau lebih, ya menurut saya seperti lebih mengerti teknologi yang harus digunakan. Karena Indonesia teknologinya sangat kurang, karena tidak pemerintah Indonesia kurang mensupport teknologi untuk mengembangkan keunggulan yang ada di Indonesia. Ya, kalau Indonesia mempunyai teknologi yang sangat tinggi, kenapa harus diserahkan ke Freeport? Kan harusnya kita kelola sendiri seperti itu. Oh iya Pak. Ya, kalian mengerti? Kamu Sandi mengerti tidak? Mengerti Bapak. Ya, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya Haris. Untuk yang lainnya harus seperti Haris ya, tidak boleh malu-malu harus bertanya, karena kita sama-sama belajar, tidak apa-apa salah. Iya Pak. Ya. Pertemuan selanjutnya kalian mempresentasikannya menggunakan PPT ya, Iya Pak. dan dijelaskan ke teman-temannya. Untuk mempersingkat waktu, kan tadi Haris sudah bertanya ya. Nanti pertemuan selanjutnya presentasi pakai PPT tambahan ya. Iya Pak Guru. Dikumpulkan ke Google Classroom lalu dibuat PPT ya. Iya. Dijelaskan ke teman-temannya. Siapa yang ingin cepat maju, nanti kalian akan mendapatkan giveaway dari saya. Ya, tunggu. Apa itu Pak? Nanti saja rahasia. Pokoknya siapa yang cepat maju, yang berani maju, nanti saya akan berikan giveaway. Wow. Terima kasih atas perhatiannya ya. Iya, Pak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mungkin kalian kurang paham atau malu untuk bertanya, kalian bisa tanya ke Bapak ataupun kalian mencari literatur buku atau internet ya. Ya. Jangan HP digunakan untuk pacaran terus ya. Iya Pak. Harus digunakan yang lebih bijak. Kan siapa yang mau memimpin doa? Jangan ketua terus. Saya Pak Guru. Sama-sama. Ya, ayo Sandi silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Yo, I ain't here for the money